Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan video yang berjudul Akademik Hukum dan Sistem Informasi dalam Tantangan Era Digital. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Edselina Sertian. Beserta teman-teman saya ada Sandi, Satrian, Raisa, dan Alma. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi akademik ini. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan siap berdiskusi secara produktif. Selamat pagi semua, terima kasih atas kesempatannya. Saya berharap diskusi ini dapat menjadi sarana bertukar gagasan dan memperkaya pemahaman kita, khususnya terkait isu-isu hukum di era digital. Selamat pagi semuanya. Saya juga berharap diskusi ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan sudut pandang baru mengenai peran sistem informasi dalam kehidupan modern. Selamat pagi, benar sekali. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat, diskusi lintas disiplin seperti ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Baik, terima kasih atas pengantar singkatnya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, hampir seluruh aktivitas manusia kini bergantung pada sistem digital. Kondisi ini tentu membawa manfaat besar, namun juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang perlu dikaji secara ilmiah. Dari sudut pandang hukum, digitalisasi menunjukkan adanya kepastian hukum berdasarkan teori rule of law. Setiap aktivitas penyelenggara sistem, termasuk sistem elektronik, harus memiliki dasar yang jelas. Tanpa regulasi yang memadai, penggunaan teknologi justru berpotensi melanggar hak masyarakat. Saya sependapat. Dalam keilmuan sistem informasi dikenal konsep information system governance yang menekankan pengelolaan sistem secara akuntabel dan transparan. Sistem informasi tidak hanya dirancang untuk efisiensi, tetapi juga harus memperhatikan aspek keamanan dan kepatuhan terhadap hukum. Hal tersebut berkaitan dengan teori perlindungan hukum preventif. Negara seharusnya hadir sejak tahap perencanaan sistem digital, bukan hanya setelah terjadinya pelanggaran. Regulasi yang adaptif menjadi penting agar hukum tidak tertinggal dari perkembangan teknologi. Dari sisi teknis, penerapan prinsip privasi by design sangat diperlukan. Berbagai data empiris menunjukkan bahwa kebocoran data seringkali disebabkan oleh lemahnya pengelolaan sistem dan kurangnya kesadaran terhadap aspek hukum dalam pengembangan teknologi. Menarik sekali jika melihat kondisi saat ini. Apakah menurut kalian sinergi antara hukum dan sistem informasi sudah berjalan secara optimal? Menurut saya, yang kita sebut masih belum optimal. Banyak regulasi dipahami secara menyeluruh oleh pengelola sistem. Akibat penegak hukum menjadi sulit ketika terjadi pelanggaran di ruang digital. Saya setuju. Dari sisi teknis, seringkali pengembang sistem tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Padahal, pemahaman teknis sangat diperlukan agar regulasi dan dapat diterapkan secara efektif. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan interdisipliner. Hukum tidak dapat berjalan sendiri tanpa memahami aspek teknis. Begitu pula sebaliknya, kolaborasi menjadi kunci untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum. Selain itu, peningkatan literasi digital juga penting. Baik penegak hukum maupun masyarakat perlu memahami cara kerja sistem informasi agar mampu menggunakan dan mengawasi teknologi secara bijak. Berdasarkan diskusi yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital membawa tantangan yang kompleks. Hukum dan sistem informasi harus berjalan beriringan agar pemanfaatan teknologi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Saya berharap kedepannya regulasi di bidang teknologi dapat semakin adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dari sisi sistem informasi, saya berharap pengembangan teknologi ke depan selalu mempertimbangkan aspek hukum dan etika. Sinergi lintas disiplin menjadi kebutuhan mutlak dalam menghadapi tantangan digital saat ini. Dengan kolaborasi yang baik, sistem digital yang aman, adil, dan berkelanjutan dapat terwujud. Demikian diskusi akademik kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua pihak. Semoga diskusi ini bermanfaat. Selamat pagi.
Semangatnya sudah